Hai guys, bertemu lagi bersama saya Niki Ziki yang pada kali ini saya akan menceritakan film yang mengisahkan tentang anggota militer dan seorang gadis yang saling benci namun demi mendapatkan jaminan asuransi dan uang tunjangan mereka pura-pura menikah. Langsung saja yuk ke pembahasannya. Scene pertama diperlihatkan seorang wanita yang bernama Jessie yang sedang menulis lirik lagu. Dirinya merupakan musisi yang pandai menciptakan lagu dan bernyanyi. Di sisi lain di pangkalan militer, tampak seorang pria yang bernama Luke sedang latihan karena sebentar lagi akan ditugaskan untuk berjuang di Irak. Kemudian mereka berdua dipertemukan di sebuah kafe. Luke memperkenalkan diri namun Jessie mengabaikannya. Luke yang datang bersama teman-temannya bersikap tidak sopan kepada Jessie. Luke mengatakan bahwa tidak semua anggota militer berperilaku seperti temannya. Luke berharap Jessie bisa memaklumi kondisi temannya saat ini, karena mereka datang kemari untuk menghilangkan rasa lelah sebelum berangkat bertugas. Namun Jessie tetap tidak terima dan mereka pun berdebat. Lalu Nora temannya Luke bilang kepada Jessie bahwa dia diminta oleh salah satu pria di depan untuk mengubah cara pandangnya kepada anggota militer. Karena apabila mereka menikahinya, maka akan mendapat asuransi kesehatan yang cukup besar. Mendengar itu, Jessie pun mulai tertarik. Tak lama kemudian alarm Jessie berbunyi. Dia pamit pergi ke belakang, ternyata itu adalah alarm di mana waktunya untuk menyuntikkan insulin ke dalam tubuhnya. Jessie mengidap penyakit diabetes jadi dia harus rutin suntik insulin. Saat ini stok insulinnya sudah menipis. Besoknya Jessie langsung ke apotek untuk mengambil insulin, namun petugas mengatakan bahwa dia tidak boleh ambil sekarang. Jatahnya akan keluar 4 hari lagi. Jessie bilang bahwa dia tidak bisa menunggu karena insulinnya hampir habis. Petugas pun memberi resep untuk Jessie beli secara sendiri. Karena saat ini asuransi Jessie belum diperpanjang. Jessie diminta membayar tunai jika ingin beli obat itu. Namun uang Jessie tidak cukup. Untung saja ada ibunya yang memaksa Jessie menggunakan kartu kreditnya. Namun setelah ibunya pergi, Jessie malah tidak mau menggunakan kartu kreditnya. Karena Jessie tidak mau menjadi beban ibunya. Dia memilih untuk bertahan selama 4 hari tanpa obat. Di sisi lain, Luke yang sedang jogging dikejar sebuah mobil yang ingin menabraknya. Untungnya, Luke berhasil melarikan diri. Ternyata itu adalah Jono yang menagih hutang lumayan besar kepada Luke dan mengancam akan mengganggu keluarganya. Kembali ke Jessie, sang ibu ikut ke apartemen Jessie. Di pintu tertempel surat penagihan biaya sewa apartemen. Ternyata Jessie belum membayar sewa apartemen itu. Sang ibu mengajak Jessie tinggal berdua bersamanya karena dia khawatir dengan kesehatan Jessie. Namun Jessie menolak tawaran ibunya. Dia lebih senang hidup mandiri karena dia yakin pasti bisa melalui ini semua. Malamnya ketika tampil di atas panggung, tiba-tiba Jessie merasa pusing dan penglihatannya kabur. Dia langsung turun dari atas panggung dan berjalan ke belakang. Jessie menyuntikkan stok terakhir insulinnya. Ketika sadar, Jessie tersenyum melihat logo marinir yang tertempel di kaca. Esoknya Jessie mendatangi kediaman Frankie temannya. Lalu dirinya bertemu dengan Luke. Luke yang mendengar obrolan keluh kesah Jessie kepada Frankie dan mendengar cerita Nora tempo hari di kafe, langsung masuk untuk memperingatkan mereka bahwa tindakan tersebut melanggar hukum dan merugikan negara. Mendengar hal tersebut, Frankie pun menolak keinginan Jessie. Kemudian Jessie pergi meninggalkan Frankie. Lalu Luke bertanya kepada Frankie apakah orang tua Jessie tidak bisa membantunya. Frankie pun menceritakan keadaan keluarganya Jessie yang sedang kesulitan keuangan. Secara tidak langsung, Luke pun terlihat bersimpati kepada Jessie. Di sisi lain, Luke juga stres dengan hutangnya kepada Jono dan kesulitan untuk membayarnya. Untuk itu, Luke berencana akan menikah dengan Jessie agar dapat uang tunjangan untuk membayar hutang. Singkat cerita, ia pun bertemu dengan Jessie di sebuah kafe dan menceritakan maksud dan tujuannya. Mereka berdua pun terlibat dalam pembicaraan yang sangat alot, hingga akhirnya mereka berdua pun bersepakat. Singkat cerita, mereka menggelar akad nikah bohongan di sebuah gereja. Di depan pendeta, mereka berikrar untuk saling mencintai, saling setia, dan menjaga baik sehat maupun sakit. Setelah ikrar tersebut, mereka dinyatakan sah menjadi pasangan suami istri. Perlu diketahui, pernikahan ini dikatakan bohong karena tidak dilandasi cinta satu sama lain. Saat masuk ke kamar terjadi cekcok sedikit antara mereka berdua karena masing-masing dengan egonya. Namun setelah Luke jujur akan ketakutannya dengan pernikahan yang penuh resiko ini, Jessie mendekati Luke dan berusaha menenangkannya. Akhirnya mereka berdua pun terbawa suasana dan saling tatap. Kemudian melakukan aktivitas layaknya pasangan suami istri.
Esok paginya ketika Jessie ngobrol dengan Luke ngobrol seolah-olah tadi malam tidak terjadi apa-apa di antara mereka berdua. Di sini Jessie baru tahu bahwa sifat Luke seperti itu. Pagi itu Jessie mengantar Luke ke pangkalan militer. Di sana Jessie melihat anggota keluarga yang bersedih melepas kepergian suami ke Irak. Sebelum berangkat, Luke berpesan jika terjadi sesuatu kepadanya selama di Irak, ia meminta Jessie menghubungi keluarganya. Tidak tahu mengapa biarpun menikah bohongan tanpa saling cinta, di sini Jessie mulai berasa berat ditinggal ke Irak. Sejak perpisahan itu mereka berdua mulai berkomunikasi melalui WhatsApp. Jessie memulai pembicaraan dengan menceritakan semua tentangnya yang belum Luke ketahui. Jessie bilang bahwa sejak kecil dia suka bernyanyi untuk meredam suasana di rumah yang tidak kondusif. Sesekali mereka video call. Saat itu Jessie bercerita bahwa dia sedang menciptakan sebuah lagu. Mendengar itu, teman-teman Luke meminta Jessie menyanyikan lagu yang diciptakannya. Namun Jessie bilang lagunya belum selesai. Jessie berjanji minggu depan ketika lagunya selesai, maka dia akan menyanyi untuk mereka. Jessie membuat lirik lagu terinspirasi dari kata-kata yang mereka obrolkan. Dibantu teman-temannya, akhirnya lagu itu pun selesai. Tepat 1 minggu berlalu, Jessie video call untuk memenuhi janjinya menyanyikan sebuah lagu ciptaannya sendiri. Kebetulan situasi di tempat Luke sedang bersedih karena salah satu rekannya terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Mereka tidak sabar mendengar Jessie bernyanyi. Setelah Jessie menyanyikan lagu ciptaannya, Luke dan temannya sangat terhibur. Kemudian lagu tersebut diunggah di YouTube dan dikirim ke berbagai rekaman. Alhamdulillah lagunya mendapat respon positif sehingga dirinya diundang untuk tampil di sebuah festival yang bergengsi. Jessie dan temannya seolah-olah tidak percaya melihat begitu banyak orang yang menyaksikan mereka manggung. Di sisi lain, Luke sedang berjibaku dengan kondisi di Irak yang semakin tidak kondusif. Saat Luke dan Frankie menjalankan tugasnya, tiba-tiba dia menginjak ranjau. Scene berpindah. Jessie yang sudah berkali-kali mencoba menghubungi Luke, namun tidak bisa. Akhirnya meninggalkan pesan. Dia bercerita bahwa lagunya saat ini viral. Malam hari setelah tampil di atas panggung, Jessie ditelepon nomor yang tidak dikenal. Ternyata itu adalah Komandan Batalion 1 di mana tempat Luke bertugas. Ia menginformasikan bahwa Luke terluka saat menjalankan tugas, kakinya cedera akibat ranjau, dan saat ini sedang dilakukan operasi di Jerman. Setelah proses operasi selesai, Luke akan dipulangkan untuk menjalani perawatan di negara asalnya. Mendengar itu, Jessie kaget dan panik mencari nomor kontak keluarga. Singkat cerita, Luke tiba di Amerika. Dia kaget sang ayah ikut menjenguknya di rumah sakit bersama istri dan kakaknya. Sang ayah tidak menyangka Luke bergabung menjadi anggota militer seperti dirinya. Setelah ngobrol sebentar, mereka keluar untuk memberikan waktu Luke dan Jessie berdua. Luke marah kepada Jessie karena telah memberitahu pernikahan mereka kepada sang ayah. Jessie minta maaf karena waktu itu dia panik dan tidak ada pilihan lain. Luke tahu bahwa sang ayah sejak dulu tidak pernah percaya apapun tentang dirinya. Walaupun sudah pensiun dari militer, dirinya masih berlagak seperti anggota. Saat ini mereka harus berhati-hati. Rencana awal yang mestinya mereka bercerai setelah kepulangan Luke dari Irak harus dirubah agar tidak menimbulkan kecurigaan dari sang ayah. Luke meminta bertahan hingga beberapa bulan sampai kakinya sembuh. Jessie awalnya tidak terima, namun demi keselamatan mereka berdua, Jessie menyetujuinya. Saat di apartemen, mereka sempat bertengkar karena mereka harus tinggal satu rumah. Karena selama ini Jessie belum pernah tinggal dengan pria, dan dia harus merawat Luke karena sakit. Luke bilang ke Jessie bahwa dia tidak perlu merawatnya. Semua ini terjadi juga bukan kemauannya. Mereka harus pura-pura hidup bersama agar semua berjalan lancar. Luke meminta Jessie untuk mencoba menjalani hidup seperti ini. Luke akan tidur di sofa. Beberapa hari kemudian ketika ayah Luke ingin datang, Jessie dan Luke membereskan apartemennya. Mereka memanjang foto pernikahan agar terlihat seperti layaknya keluarga. Akting mereka berhasil di hadapan sang ayah dan kakaknya. Hari berganti hari, Jessie kembali menciptakan lagu yang mengungkapkan isi hatinya selama tinggal bersama Luke. Luke kembali diteror oleh Jono karena sudah beberapa bulan dia tidak bayar hutang. Ketika Luke latihan berjalan, Jessie dan Jack kakaknya datang menghampiri Luke sambil membawa seekor anjing. Mereka membeli anjing terlatih untuk menemani Luke. Keesokan harinya Luke membawa Jessie berkunjung ke rumah orang tuanya. Di sana mereka bermain bersama anak-anak. Istri Jack senang melihat tatapan Jessie kepada Luke yang begitu tulus. Malam harinya, Jono meneror rumah ibunya Jessie karena Luke tidak kunjung melunasi hutang-hutangnya. Ketika Jessie masih tidur, diam-diam Luke keluar rumah. Ternyata dirinya menemui Jono di sebuah parkiran. Luke memperingatkan Jono supaya tidak mengganggu keluarganya lagi. Namun Jono melawan. Baku pukul pun terjadi dan tentu saja Luke menang.
Luke kemudian membayar semua hutangnya, lalu pergi. Sesampainya di rumah, Casey langsung marah kepada Luke, karena baru saja ibu Casey menelepon dan mengatakan bahwa ada seorang pria yang berlumuran darah, memberitahukan semua berita tentang pernikahannya dan akan melaporkannya kepada polisi. Dia itu juga mengatakan bahwa dialah yang meneror rumah ibu Casey semalam. Mendengar itu, Luke langsung minta maaf, namun Casey tetap marah karena gara-gara itu nyawa ibunya terancam. Casey sangat sayang kepada ibunya karena dialah satu-satunya keluarga yang dimiliki Casey. Luke kemudian menceritakan semua tentang masa lalunya sehingga dia mempunyai hutang 15.000 kepada Jono. Di sini Casey baru tahu alasan mengapa Luke mau menikah dengannya. Sekali lagi Luke minta maaf kepada Casey. Luke bilang bahwa dia sudah lunasi semua hutangnya. Casey yang sudah terlanjur marah meminta Luke pergi dari apartemennya dan Casey pun meminta cerai. Casey ingin besok pagi setelah dirinya pulang dari manggung, Luke sudah tidak ada lagi di apartemen ini. Malam itu ketika Casey manggung, Luke dengan susah payah latihan berlari karena Luke memutuskan untuk kembali ke pangkalan militer. Ketika komandan datang menjemput, Luke langsung menyiapkan pakaiannya. Jam 3 pagi, Casey ditelepon oleh ayahnya Luke. Aro bilang Luke dan Casey hanya pura-pura menikah demi mendapatkan tunjangan. Aro ingin memastikan apakah berita tersebut benar adanya. Karena jika terbukti benar, maka Casey ikut diadili. Selama ini, Aro ayahnya Luke mengira Casey adalah istri yang baik buat Luke, yang mampu menyadarkan putranya menjadi lebih baik. Namun ternyata sama saja, Casey galau setelah mendengar berita itu. Singkat cerita, persidangan dimulai. Hakim membacakan dakwaan kepada Luke atas perbuatan memasukkan pernikahan demi mendapatkan tunjangan. Hal tersebut melanggar kode etik militer. Laporan tersebut mereka dapatkan dari Jono sedangkan Casey sebagai warga sipil, kasusnya sudah diserahkan kepada polisi setempat untuk ditindaklanjuti secara hukum pidana. Pendengar Casey akan dipolisikan, Luke ingin menyampaikan pernyataan. Walaupun sebenarnya kalau Luke diam ada kemungkinan dia bisa bebas di hadapan hakim. Luke bilang bahwa dirinya lah yang memaksa Casey untuk menikahinya. Dia telah membohongi Casey. Casey tidak mengetahui jika perbuatan tersebut melanggar hukum militer. Oleh karena itu, Luke bersedia menanggung segala konsekuensi yang akan diberikan. Casey terharu mendengar kalimat itu keluar dari mulut Luke. Luke dijatuhi hukuman 6 bulan penjara dan akan diberhentikan secara tidak hormat dari militer. Sedangkan Casey dianggap tidak bersalah, jadi dia bisa bebas. Ketika menyanyi di depan ribuan penonton, Casey mengingat semua kenangan manis bersama Luke. Tidak hanya itu, Casey juga mengingat janji pernikahan yang pernah mereka ikrarkan di depan pendeta. Walaupun dulu mereka menikah tidak dilanasi rasa cinta, namun saat ini Casey merasakan kehilangan Luke. Ternyata waktu demi waktu cinta itu tumbuh dengan sendirinya. Oleh karena itu, Casey memutuskan untuk mengejar Luke. Dia mencoba menghubungi Luke namun tidak bisa. Di sisi lain, Luke sedang dalam perjalanan menuju pangkalan militer untuk menjalani hukuman 6 bulan penjara. Setibanya di pangkalan, Luke berpamitan dengan kakak dan ayahnya. Sang ayah bilang bahwa dia bangga dengan Luke. Lama kemudian, Casey pun datang. Casey langsung menghampiri dan mengatakan bahwa janji pernikahan yang pernah mereka ucapkan dulu sudah mereka patuhi dan jalani baik dalam keadaan suka maupun duka. Jadi bagi Casey ini adalah pernikahan sungguhan, namun Luke bilang bahwa dia akan dipenjara selama 6 bulan. Dengan tegas Casey bilang dia akan menunggu Luke sampai bebas. Karena dia ingin hidup bersama Luke seperti semula. Casey bilang bahwa dia sangat mencintai Luke. Mendengar itu Luke ikut terharu dan mengatakan bahwa dia juga mencintai Casey. Akhirnya mereka berdua pun saling sayang menyayangi. Ayah dan kakaknya juga ikut bahagia melihat Casey dan Luke bersatu. Sebelum masuk, Luke memberikan Casey cincin untuk dia jaga. 6 bulan kemudian, mereka menjadi suami istri yang bahagia menghabiskan waktu bersama berdua. Menikmati indahnya alam ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Film pun tamat. Semoga kalian terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.